transaksi jual beli, ya dia trading. Mau jual nasi pecel, mau jual nasi jinggo, mau jual apapun itu, ya itu dia trading. Gitu ya. Jadi trading itu bukan sesuatu hal yang istilahnya. Jangan dilihat trading itu sesuatu hal yang tinggi yang susah untuk dikerjakan. You bisa semua, nggak ada yang susah. Ya, yang penting mau di situ. Kalau you ada benar, kalau ikut trading harus ini Pak, ikut seminar, bla 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 bla, bayar sekian, itu omong kosong. Itu marketing yang ngomong gitu. Orang mau jualan buku, mau jualan DVD, nah, jualan seminar. Nah, kalau you mau cari joker buat seminar, nggak pernah ada. Ini saya bukan seminar, ya. Jadi saya kasih tahu ke you tentang bagaimana trading yang benar, ya. Dan free, gratis, nggak ada bayar. Ya. Jadi trading ini jual beli biasa. Nah, cuma kita mau trading ini kan trading yang bagaimana? Oke, kita mau trading di bursa. Kalau di bursa nggak mungkin ada orang jual beli cabai, nggak mungkin ya. Jual beli misalkan nasi pecel, kan nggak mungkin. Nasi jinggo, nggak mungkin. Nah, produknya ada apa sih dalam trading ini? Yang pertama kalau kalian trading ini namanya saham. Saham contohnya apa? Ada sahamnya Alibaba, sahamnya Astra, sahamnya Microsoft, dan lain sebagainya. Ada ribuan produk. Jadi awal ini pengertian dasar-dasar trading harus paham. Jangan ini udah main trading 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ya toh. Harga emas 1826. Ini apa maksudnya? 1826. Saya pernah ketemu sama orang ya. Udah trading berpuluh tahun, tapi saya tanya, ini harga 1800 ini maksudnya apa? Ya pokoknya gitu deh. Apa? Mau masuk tak? Iya. Masih ada satu enggak? Berapa orang? Ada. Boleh dua sini masuk aja. Bisa Sini masuk. Sini masuk aja. Masih kos. Pak, masuk Pak. Duduk Pak. Satu masih. Mbak, sini Mbak. Ini dari mana? Dari Semarang. Saya dari. Oke ya, next ya. Oke ya. Yang kedua produknya apa namanya? Yang kedua forex. Forex itu apa ya? Saudara jenis kayak mata uang ya, itu forex. BB, GO, EO dan lain sebagainya. Nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Tanya. Oke. Ya, jadi segala jenis produk mata uang itu masuk ke forex. Ya, jadi teman-teman ini klasifikasi harus paham. Jangan yuk main apa? Main forex. Ternyata transaksinya saham. Jadi orang-orang Indonesia ini kadang-kadang pengertian dasarnya nggak paham. Semua orang main di MT4, MT5 dibilang main forex. Bener nggak? Main apa? Main forex. Ternyata main gold. Main apa? Main forex. Ternyata main BTC USD ya. Silakan. Pengetahuan aja dasar juga nggak paham. Gimana mau melangkah ke level selanjutnya? Kalau kita mau bangun rumah yang tinggi, fondasi harus kuat, dasar harus paham. Trading itu apa? Jeleknya trading gimana? Mafia trading itu bagaimana? Kalau you ikut seminar, gak ada orang berani bahas mafia trading. Di sini saya bahas. You mau rekam, gak apa-apa. Karena saya ingin semua orang tahu, mengerti trading ini secara menyeluruh. Bukan mengerti cuan doang. Cuannya dari mana? Yang bayar cuan siapa? Broker atau siapa? Nah, ini harus paham semuanya. Nah, ikut seminar nggak akan ada. Oke, makanya dengarkan. Ini mau rekam boleh. Yang kedua forex. Yang ketiga komoditi. Nah, komoditi contohnya apa ya yang kita mainkan ini? SAU, USD, yang lain sebagainya banyak. Harga perak, bagar banyak banget ya. Ini contohnya yang ketiga. Produk yang selanjutnya adalah yang sekarang lagi orang-orang main tuh kripto, ada BTC, ada ETH dan lain sebagainya. Banyak banget. Nah, ini klasifikasi ini harus ngerti. Ya, ini loh. Ya, trading itu jual beli. Jadi kalau kita main di MT4, MT5 itu belum tentu main forex. Nah, minimal pengetahuan begini harus tahu. Leader harus tahu. Top leader harus paham. Jangan dia promosikan sesuatu tapi dia kagak paham apa-apa gitu. Apalagi produknya trading kan gitu kan. Trading itu apa? Jangan sampai itu di lapangan ini jelaskan ke orang setengah-setengah. Harus menyeluruh. Oke. Setelah ini
Setelah ini jadi begini, kalau kita mau memulai bisnis ya, itu kita selalu ada reason ya, benar nggak? Kenapa? Jadi orang mau trading ini harus jelas tujuannya. Kenapa trading? Kok nggak buka restoran? Kok nggak jual beli apalah? Kok nggak bisnis lain buka barbershop atau apa? Kenapa? Kok harus trading? Jadi harus ada reason yang jelas, alasan yang jelas. Kalau itu ada reason yang jelas, reason yang kuat, yang dari dalam diri kamu pasti mau belajar. Tapi kalau reasonnya ikut-ikutan aja, udah repot. Nggak pasti susah untuk belajar. Di sini di IPA saya mau semua orang. Memang oke, komisi itu penting tuh, komisi penting. Leader cari urusan penting, tapi tetap harus mengerti apa yang dijalankan. Belajar dikit-dikit harus tanya aja. Tidak usah apa sungkan-sungkan. Tidak tahu tanya. Jadi jangan merasa tahu. Kan gitu kan saya aja di sini juga kasih masukan saya boleh, tidak apa-apa. Nanti aja saya orangnya fleksibel. Saya bukan Tuhan juga, butuh masukan dari teman-teman semuanya, ya. Jadi gitu. Jadi jangan sampai ada leader yang nggak mengerti, ya. Kemudian ini reasonnya apa? Yuk ikut aja untuk apa? Alasannya. Nanti saya mau jelaskan kenapa saya joker ini bisnisnya trading. Saya jujur aja, saya berani pastikan saya satu-satunya orang di Indonesia yang berani taruh balance paling banyak di trading. Kata-kata orang ngajak trading dia sendiri kagak yakin. Bahkan ada orang bilang, kalau trading jangan pakai duit panas. Nanti kalau rugi biar nggak nyesek. Saya mau tanya sama kalian, bisnis apa yang boleh pakai duit panas? Coba. Kalau buka restoran boleh pakai duit panas kan? Nah, sekarang kalau semua bisnis nggak boleh pakai duit panas, nggak ada orang usaha. Benar kan? Makanya you harus ngerti bisnis. Ada orang pinjam di bank buka restoran, ada orang pinjam di sini buka ini, nggak hasil juga. Kenapa? Karena mereka mengerti apa yang dikerjakan. Makanya saya bilang, yuk kalau ini ikut bisnis harus lihat dari atas. Semua bisnis itu pasti pakai duit panas. Gak ada duit yang orang bisnis gak pakai duit panas. Untuk memulai bisnis pasti pakai duit panas. Kalau nggak pakai duit panas gak ada bisnis. Gak ada orang jalan buka hotel, buka orang hutang semua itu. Hutang bank, APL. Nah, begitu bisnis, ya kan? Nah, jadi apa bisnisnya? Kenapa kita harus trading? Karena trading ini adalah salah satu bisnis yang simple. You mau cari bisnis yang sesimpel trading nggak ada loh. Coba apa? Buka rumah makan, 500 juta modal, belanja A, belanja B, repot, gaji karyawan dan sebagainya. Ya, benar nggak? Kalau trading itu putar balik salute di MT4 atau MT5, ya cukup pakai satu gadget aja, dan nggak perlu mahal-mahal. Nah, ini HP saya ini HP Xiaomi murah aja. Nah ini. Tapi balance-nya banyak. Jangan percaya kalau ada orang trading ada layar depan harus melengkung, layar kanan harus melengkung, layar kiri harus melengkung. Ternyata balance-nya isi cuma 100.000 US ya. Ngaco. Ternyata cuma buat flexing di foto begini kan, di foto masuk Instagram mencari investor. Ya kan? Wah ini trader beneran nih, karena depannya cat ya, layarnya melengkung. Gini kan, gitu. Itu fakta. Itu faktanya di dunia seperti itu. Orang ngaku trader, tapi dia dapat profit itu yang dia dapat itu bukan dari profit trading, dari komisi loh, dari referral, dari dan lain sebagainya, bahkan ada yang jadi afiliator di situ. Itu kan fakta. Ini mohon maaf sebelumnya, ya saya bukan istilahnya bukan menghina sana menghina sini. Tapi ini saya juga harus tahu semuanya. Jadi tidak terjerumus. Itulah istimewanya di IFA. Yang nggak akan jadi tahu semua di situ. Saya saja buka semuanya di situ. Banyak orang yang nggak suka saya, karena saya ngomong apa adanya. Ya, di sini. Di depan ini di forum ini pun juga saya hanya menyampaikan yang umum-umum aja. Ya. Cuma kalau you mau tanya yang lebih khusus, aja bisa temui saya nanti lewat founder-founder nih. Ya lewat founder. Kalau mau bicara berarti yang lebih detail lagi, ya. Jadi alasan yang pertama adalah simple, ya. You mau bisnis apapun bisa you kerjakan sambil trading. Mau jadi kontraktor bisa. Jadi omong kosong kalau orang trading katanya harus dilihat sampai pagi, sampai tidur pun gitu. Itu orang-orang bodoh. Trading tidak seperti itu, ya. Makanya ikuti. Oke. Yang pertama simple. Yang kedua bisa untung dua arah. Jadi untung dua arah.
Maksudnya gimana? Coba kita cari bisnis yang bisa untung dua arah. Ada nggak? Kalau kita beli emas 1 kilo, emas batangan, otomatis kita berharap naik. Kalau besok turun pasti rugi. Semua bisnis pasti satu arah. Hanya di bisnis future di sini lah yang kita bisa untung dua arah. Karena di sini keuntungan itu bukan dihitung dari harga naik atau harga turun, tapi dihitung dari yuk analisanya benar. Kebenaran analisa kita yang menentukan keuntungan kita di sini. Jadi mau nanti ada virus COVID, ya kan? Terus pokoknya virus yang aneh-aneh lah. Kalau you benar-benar bisa mengerti trading, you akan tetap bisa bisnis. Work from home, ya di situ. Jadi nggak ini apa namanya? Bukan hanya satu arah. You buy, tapi ini harga naik nih, berarti untung. Nah, kalau you buy harga turun berarti rugi. Yuk posisi sell harga naik tetap rugi. Makanya konsep ini harus berpaham. Loh, sell kok bisa untung, Pak? Logikanya gimana, Pak? Kita kan belum punya barang, Pak. Tapi sell kok bisa untung. Nah, nanti itu penjelasan di selanjutnya. Ini kita jelaskan yang umum aja. Oke. Simpel, bisa untung dua arah, no kompetitor. Nih, coba dicari lagi bisnis yang nggak ada kompetitornya. Nggak ada. Di situ tambal ban aja ada kompetitor. Tuh orang jual nasi jinggo, kompetitornya banyak, satu jalan orang jual nasi jinggo, tapi trading nggak ada kompetitor. Di sini ada 1, 2, 3, ada 50 orang di sini dulu. Satu profit itu tidak merugikan yang lain, yang satu ruangan. Secara langsung tidak ada. Jadi nggak ada yang dirugikan. Tapi kalau di sini apa namanya, yuk buka nasi jinggo semuanya nih, punya Pak Putu misalkan ramai punya saya sepi, Pak, saya sebar garam, Pak, saya dukung sama. Ini Pak, ya, saya bikin sepi, ya loh, saya bikin sikut-sikutan, black and pants, ya, semuanya. Tapi kalau trading enggak, you rugi buat karena saya. Jadi tidak menguntungkan saya juga. Saya untung juga tidak merugikan lagi. Di situ. Jadi itu akhirnya senang bareng-bareng. Makanya di Bali harus senang bareng-bareng. Ya, nah, harus senang bareng-bareng. Di situ. Oke, ini no kompetitor. Kemudian yang selanjutnya saya bilang, ini bisnis yang paling dikehendaki Tuhan, bisnis yang paling halal. Kenapa saya bilang? You kalau posisi lo sebagai trader, you nggak bisa berbuat curang. Tapi kalau dicurangi bisa, curangi broker bisa, curangi apa bisa. Tapi kalau kita ini melakukan ini sebagai trader, kita benar-benar keuntungan itu benar-benar karena analisa kita. Bersih. Coba you cari bisnis yang peluang curangnya nggak ada nih cuma di trading. Kita nggak bisa, kita balik kasih swap market nih biar naik, nggak bisa. Tapi kalau lu main tender nih, lu main tender main apa? Bisa swap apa? Saya berapa berapa ini begini main apa? Semua bisnis peluang curangnya ada. Orang tambal ban aja sebar paku. Nah, sebar paku biar itu ban bocor. Jadi maksudnya kenapa saya bilang bisnis yang paling dikehendaki Tuhan, paling halal saya bilang. Karena setiap profit yang kita dapatkan itu murni karena otak kita di situ. Bukan karena kita swap sana swap sini atau beli apa, enggak. Itu karena ini kita semuanya. Itu istimewanya di trading. Nah, cuma trading ini kelemahannya satu, Pak. Bisnis trading ini kelemahannya satu. Sekarang mungkin balance you kecil-kecil ya. Mungkin ada $50, $100, ada berapa. Nah, ini kalau udah kaya nanti balance udah besar, misalkan 10 miliar. UWD 1 miliar, 2 miliar sekali WD, misalkan gede-gede di rumah beli apa. Nanti ini pasti dikira ngikut tuyul, Pak. Nah, jadi, karena orang ini rumahnya ini aja, rumahnya trading aja ada di sini. Maka jadi udah nggak punya bisnis real, nggak lihat orang tiba-tiba ya beli A, beli B, ini dari mana? Duitnya, benar nggak ada orang tahu kalau di kantongmu itu balance-nya isi $10 juta atau isi berapa aja. Nggak ada tahu gitu, nggak ada tahu. Sesi kedua aja dapat tinggal. Ya ini langsung yang itu sesi kedua semua aja. Ya jadi gitu, makanya itu makanya kalau you trading itu dapat hasil, itu belikan sesuatu, Pak. Jangan dikompon terus. Di situ, you dapat hasil nih, nanti leader semua dapat hasil komisi apa, belikan hasil, belikan ini, jangan kompon terus ya. Di situ belikan, taruh di bisnis yang lebih aman, yang lebih santai. Nah gitu. Nih profit dari tadi, gede masukkan ke anak biasa dia begitu. You ada kebanggaan. Iya kan? Sama profesi trader. You punya apa?
Yang punya apa-apa, jangan ngalahin orang. Betul kan? Kita ngomong fakta aja. You udah trading 10 tahun, 20 tahun, tapi kalau you nggak punya apa-apa gimana? Di situ. Terus you sekarang ngarahin orang untuk trading ini. Ya ada lu pasti mau makan komisi gua kan. Mohon maaf sebelumnya. Ya. Mohon maaf. Ya kan fakta gitu loh. Di sini. Jadi kita apa-apa tuh ngomong bukti aja, bukti dan nggak usah banyak teori di sini. You teori mau panjang segini, gelar panjangnya segini, tapi kalau juga ada apa-apa, mohon maaf. Jangan ngomong sama Joker Bali. Ya, di situ Joker Bali orangnya cepat-cepat begini. Makanya saya dibilang, ini orang kan merekam semua. Ini nanti di setelah malah Joker Bali sombong banget ngomong begini katanya. Bukan sombong, ini kita ngomong fakta. Di situ, mohon maaf. Kadang-kadang fakta itu menyakitkan. Ya, kadang-kadang fakta menyakitkan. Makanya orang sombong itu bukan orang yang ngomong fakta. Orang udah tahu dia salah, ditegur, nggak mau. Nah itu kan sombong. Benar nggak? Nabi zaman dulu aja tuh ngomong kebenaran, ngomong firman Tuhan, firman Allah tuh dibilang sombong sama umat. Padahal dia ngomong firman dari Allah, firman dari Tuhan. Gitu. Benar nggak? Nah, jadi kalau orang ngomong kebenaran itu bukan sombong. Di situ. Itu menggugah kita, biar kita pinter. Di situ. Jadi udah kayak jadi 10 tahun, 14 tahun, 20 tahun. Sekarang balance cuma 100.000 itu apa? Di situ. Terus you ngarahkan orang deposit suruh ini 10 miliar, suruh ini. Jadi mau dapat komisi lot aja dulu. Komisi lot 1 lot $15, 1 lot $10. Lu hedging selesai kan gitu kan. Ayo ngejar lotnya kan gitu kan. Rata-rata seperti itu. Ya, oke. Jadi itulah reason kenapa kita harus trading. Jadi reason ini semakin banyak semakin bagus. Teman-teman temukan reason sendiri. Kenapa sih saya ikut IFA? Kenapa saya mau belajar trading? Saya pengen apa? Jadi orang kalau mau belajar trading itu mindsetnya harus benar. Gak usah jauh-jauh, gak usah ngomong technical fundamental dulu. Ininya harus benar nih otaknya. Ya, mindsetnya harus benar. Saya trading, makanya jangan pernah ada kata coba-coba. Gua coba deh deposit $50. Gua coba deh deposit $1.000. Kalau nanti untung, saya tambah. Kalau nggak untung, ya udah berarti belum rezeki. Bro itu duit loh. Meskipun cuma $50. Kalau you deposit $50, pastikan itu untung. Pastikan untung. Jangan sampai rugi. Jadi gimana biar untung? Ya belajar. Tanya pada orang yang bisa. Gitu. Jangan buang-buang duit percuma. Kalau you mau ikut bisnis suam-suam buku, mendingan mundur aja cari bisnis yang lain. Saya coba-coba dulu $1.000. Coba-coba $1.000. Kan sayang duit kalau daripada coba-coba $1.000, lebih baik sumbangan ke panti asuhan itu jauh lebih bermanfaat. Kan gitu kan? Nah, jadi mindset harus betul. You marketing harus ada iman gitu. Ada iman, ada keyakinan bahwa saya di bisnis ini, saya belajar trading, saya pasti bisa bahagiakan orang tua, keluarga, anak, istri saya. Harus gitu. Pernah dengar nggak omongan berdiri dari trader yang ada di luar sana? Nggak ada. Trading kalau rugi, ya udah. Makanya jangan pakai duit panas. Ada orang trader ya, ada orang trader, bikin konten gitu. Jangan berharap untung di trading. Nah kita trading ini kan tujuannya pengen cari untung. Ya kalau mau nggak cari untung, kenapa? Jadi mindset orang-orang ini udah dibikin kalau rugi tenang aja udah. Jadi nggak usah protes kalau rugi. Karena rata-rata afiliator semuanya, gitu. Jadi mindset orang udah diarahkan juga kalau trading rugi itu memang wajar kan. Gua udah ngomong dari awal kalau rugi trading saya berharap profit. Kalau you ikut saya wajar profit itu. Harus profit. Iya, harus profit. Ini trading kok nggak profit gimana? Makanya itu lah bedanya Joker sama orang-orang yang ada di luar sana. Dia harus bisa melihat perbedaan. Coba ikut seminar, ya ikut seminar A, bayar 5 juta, bayar 10 juta, bayar 15 juta. You pulang seminar, satu hal yang akan you tanya, tadi apa ya? Gua belum begitu paham. Ya udah kalau belum paham, ikut seminar yang kedua, bayar lagi. Ikut seminar yang kedua, bayar duit lagi, belum paham lagi. Berarti ikut seminar yang ketiga, karena dia cari duit dari seminar. You ikut seminar dia itu bukan dibuat pinter, tapi dibuat bergantung sama dia. Dibuat bergantung sama dia. Jadi ikut seminar bukan dibuat pinter. Makanya saya bilang kadang-kadang, mohon maaf, trader kita yang kata trader, kita kalau minum air bisa begini, sama mereka begini, repot, susah. Yang gampang dibikin repot. Kalau bisa susah, kenapa dibikin gampang? Kalau you cepat pinter, nanti gua jual buku nggak laku, bro. Kalau you cepat pinter, nanti saya jual seminar, buka seminar nggak ada yang datang. Ya wes pinter semua ya.
kan gitu kan. Makanya setiap kali seminar, setiap kali you baca buku apa itu semakin bukan penasaran dengan yang akan datang, dan you diwajibkan untuk beli itu fakta. You baca buku ini satu berarti tulisan siapa, you habis baca bukan jadi pintar, tapi jadi bertanya-tanya. Wah, dan you jadi minder. Saya pastikan you jadi minder. Yang saya omongkan saya sudah mengalami semua. Saya tidak mengomongkan sesuatu yang tidak saya alami. Ya. Jadi kita jadi minder, kita jadi takut. Ikut broker A, Pak, kalau deposit 100.000 US dapat ini training, fasilitas nanti gratis, hotel, tiket semua gratis. Training itu bukan untuk minterin you, bukan you bikin pintar kamu semua, tapi bikin kamu ketergantungan sama mereka. Kalau mau OP tanya dulu, mau OP apa ya? B atau sell? Berapa lo? Ya silakan Pak. Kita tanya sama marketing, tanya sama afiliator kan. Mampus kita, habis pasti. Makanya banyak orang trading di luar sana, semuanya trading manual MC, habis gitu kan. Jadi kenapa? Karena mereka belum paham konsep trading yang benar. Orang belum paham apa-apa, udah berani deposit, repot. Nggak ada pembimbing, repot. Ya kan? Ibu-ibu rata-rata kan gitu tuh. Banyak marketing broker datang, broker luar, broker lokal datang, ya kan? Bu, taruh duit Bu, 100 juta Bu. Nanti dapat ini apa namanya? Dapat minggu depan kita transaksi produk misalkan emas, kita dapat untung 10 juta. Ya deposit lah dengan 100 juta. Habis deposit 100 juta minggu depan bukan 10 juta. Voting hedging, lak semuanya. Bu, ini harus di top up Bu. Kalau nggak di top up nanti rugi Bu. Gimana Bu? Bisa di top up. Kalau di top up nanti untungnya bisa lebih besar. Top up hedging. Begitu terus. Kenapa? Karena mereka tidak mengejar profit Bro. Mereka hanya mengejar lot aja. Mereka tidak pede, tidak percaya diri bahwa trading itu bisa memberikan profit dan cicilan. Makanya orang yang bergerak di dunia ini, di dunia trading ini, ya harus yakin dong trading ini bisa memberikan profit. Kalau you nggak yakin trading bisa memberikan profit, ngapain you kerja di perusahaan, istilahnya di perusahaan trading? Nah rata-rata itu seperti ini. Orang trading ini mindsetnya harus benar, kejar profit, bukan kejar komisi ya. Kalau jaringan kejar komisi, tapi kalau trading kejar profit. Harus ngerti ini konsep ini, jangan sampai kebalik. Kalau orang trading kejar komisi ya silakan. Gampang di ombang-ambingkan ombak. Yang ombang-ambingkan siapa? Ya pelaku trading nakal itu. Saya tidak sebut lah si A, si B, si C. Pelaku trading nakal. Di situ ya. Jadi harus ngerti nih, seperti ini teman-teman. Ya ini yang saya maksud, ini dasar-dasar begini harus paham. Nah biar paham gimana? Harus sering dibahas. Makanya ada komunitas. Nanti founder-founder bikin grup. Nanti setiap hari bahas-bahas yang begini. Jadi semua teman-teman ini paham. Mungkin ini sekarang saya jelaskan masuk sini, keluar sini. Mungkin. Ya saya berharap masuk sini simpen sih. Ya. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Ini bisa lebih ke arah yang selanjutnya. Nah, terus kemudian gimana Pak? Kalau kita udah ada riset, biar tradingnya sukses bagaimana? Apa kita perlu menghafalkan pattern yang ada ribuan pattern? Apakah kita perlu menghafalkan jenis-jenis candle? Jadi dalam sesuatu bisnisnya ada yang namanya jantung, ada yang namanya tambahan. Pattern penting nggak? Penting. Cuma itu bukan yang utama, bukan jantungnya trading. You mau hafal pattern satu buku, ya tak? 1000 pattern you hafalin. Candle, jenis candle apa mau start doji, semua you hafalin semuanya. Itu tidak menjamin bisa berhasil. Itu hanya menunjang aja. Jadi yang paling penting apa? Yang paling penting dalam trading, ya, yang paling penting ya, saya hapus saja. Yang paling penting dalam trading itu adalah money management. Di sini yang paling penting dalam trading adalah money management. Sukses trading. Oke, saya malas tulis jadi saya tarik aja. Lagian nggak kelihatan dari sana. Jadi saya mau tulis bagus-bagus. Ini kan, nanti kalau bicara ada terus saya aja. Nah, satu adalah money management. Ini adalah yang paling inti. Money management itu meliputi apa aja? Manajemen loss dan juga manajemen profit. Pernah dengar nggak ada ajaran manajemen profit? Nggak ada orang ajaran manajemen profit. Jadi dalam trading itu kalau you deposit, jadi begini, manajemen money, manajemen
money itu berbicara tentang apa? You punya duit berapa? Dan yang ada tradingan berapa? Jangan cuma you punya duit cuma 100 juta. 100 juta you tradingkan semuanya. Itu jadi dalam trading ini psikologis kita harus stabil. Nah, kalau you mempertaruhkan semua duit you di tempat ini, ya, psikologis itu gampang terganggu. You baru lihat merah itu udah apa namanya? Aduh, gitu. Karena psikologisnya duit lo di situ semua. Gitu. Jadi harus di manage. Gitu. Ya, harus di manage. Oh, Joker Bali ngajarin memanage yang benar. Ya. Cari omset perlu. Istilahnya deposit banyak perlu, tapi tetap harus orang-orang itu semuanya member semua harus diberikan pekerjaan begini. Di manage ya. Di manage. Jadi you punya duit berapa, yang Anda masukkan berapa. Nah, jadi itu akan bikin stabil psikologis kita. Kalau you masukkan semua duit, misalnya you punya duit cuma 100 juta, masukkan semua lah. Nanti baru lihat berapa. Gimana nih Joker nih, kamera nih, namanya trading kan. Kita kan bukan main sulap ya, betul nggak? Kalau kita main sulap seperti kemarin, tiba-tiba di story, nah, ini kita kan real trading. Real trading dari mana? You bisa lihat dari mana? Itu dari brokernya, mungkin teman-teman yang udah trading kayak IC Market pasti paham ya. IC Market, kemudian Trijaya, semuanya bahkan kita kerjasama nanti sama Monex juga. Orang mau bilang itu broker odong-odong, apa ambil mas? Kan gitu kan. Kalau yang kemarin-kemarin pada broker odong-odong semua. Broker punya dia sendiri. Nah, di situ kan. Di sini enggak. Itulah kecanggihan DeFi. Jadi you bisa trading pada broker yang bermacam-macam. Karena kita real trading. Ya, real trading. Kita real trading. Enggak ada manipulasi. Contoh, you kalau mau lihat dari semua broker bandingkan sama trading view sama nggak catnya? Kalau nggak sama, datang ini tunjukkan saya. Pak, ini kok catnya beda Pak? Bandingkan sama trading view, lihat aja sama nggak ininya. Yang 3 broker yang kita pakai ada main saja. Kita main kita main daily trade. Cuma kita main agak lama. Nanti itu penjelasan saja di teknikalnya. Ya, ini money management itu kembali lagi ya ke money management. You punya duit berapa, masukin berapa. You udah masukin berapa, you ambil berapa loh. Jangan you masukin $1.000, ambil $2, $3, main XAU USD, waduh, selesai mas. Hari itu juga pasti MC, tapi hari itu juga bisa jadi naga. Jadi cacing-cacing, naga-naga. Nah, ini yang membuat kadang-kadang trading ini dibilang orang namanya judi. Trading bisa jadi judi nggak? Bisa. Tergantung siapa yang kita memperlakukan ini barang, gitu loh. Kalau you main nggak pakai MM, nggak pakai money management, ya itu cacing-cacing naga-naga. Deposit 1.000, ambil 3 lot misalkan, ambil 2 lot. Ada yang leverage tinggi lah, 1/3 lah, kan bisa. Tapi bisa habis nggak? Bisa juga. Nah ini yang begini-begini, ini nanti ke depan kita harus sering-sering ketemu begini. Nanti makanya saya juga ada zoom meeting ya untuk teman-teman yang memang berniat untuk mengetahui trading itu dan untuk belajar dari benar-benar. Kalau hari ini aja jelas tidak cukup. Karena belajar dari itu proses dan praktek. Hari ini mau praktek tuh susah juga ini. Hari Sabtu ya, mungkin nanti Senin baru kita OP sama-sama, kan gitu kan. Itu pun nanti karena deposit dari teman-teman kan beda-beda ya, ada $50, ada yang itu nggak masuk sama saya, nggak masuk sama MM yang kita buat. Minimal orang trading itu deposit $200 kalau mau aman. Ya, itu pun ambil cuma 0,01 Pak. Kalau kita main XAU USD. Ya. Kalau deposit $1.000 berarti ambil berapa? 0,05. Kalau deposit $10.000 berarti 0,5. Kalau deposit $100.000 berarti cuma ambil 5 maksimal. Itu kalau ajaran Joker. Nanti penjelasannya gimana saya jelaskan. Ya, ini money management. Itu namanya money management. Dia harus memanage. Ya, yang kedua biar berhasil disiplin bro. Nah, nih. Disiplin masih apa? Nggak bisa memperlakukan trading seperti konvensional bisnis. Kalau ini buka restoran, target 10 juta. Buka dari jam 10 sampai jam 10 malam, 10 pagi, 10 malam. Target 10 juta nih ya, restoran kita. Jam 3 sore target udah 10, kita udah dapat duit 10 juta. Boleh nggak buka terus? Boleh, nggak jadi masalah.
siapa tahu tambah kan gitu. Nah kalau trading nggak boleh. Kita makanya sebelum memulai trading kita harus ada goal, ada tujuan, trading plan. Plan kita bagaimana sih? Kita dari trade, oke dari trade berarti you sehari mau untung berapa? Oh misalkan 0,3% atau 0,2% atau 0,5% lah, gitu kan. Market trading ini kan hampir 24 jam. Kalau kita main emas, main SAU USD, libur cuma sejam aja pagi. Setelah itu you bisa cari duit terus bisa. Nah ini yang newbie kadang-kadang belum tahu konsep trading plan, dia sudah trading akhirnya habis kan gitu kan. Memang trading nggak ada kompetitor, tapi kompetitornya adalah diri sendiri. Makanya greedy-nya harus dihilangkan, gitu kan. Jadi harus benar-benar disiplin. Misalkan target 0,3%, oh pagi udah dapat 0,3% nih, ya udah jangan transaksi lagi. Tapi orang kan bukan gitu prinsipnya. Pagi 100, siang 200, malam bisa 1000. Habis. Nah, padahal prakteknya bukan gitu. Pagi untung 100, malam untung 500, malam untung 5.000. Itu prakteknya. Jadi tidak bisa memperlakukan trading ini seperti profesional bisnis. Karena psikologis kita ini berpacu gitu. Makanya orang yang berhasil dalam trading itu orang yang bisa kontrol, orang yang psikologinya sudah matang. Lihat merah, no problem. Selama itu masih on the track dengan trading plan kita. Kita misalnya mau jalan nih ke mana namanya ke arah bandara nih ya, dari sini ke arah bandara sana. Kita mau jalan, ya. Meskipun kita masih belok, apa namanya berhenti makan, berhenti apa, tidak apa-apa. Yang penting masih satu jalan di situ. Itu trading, yang ada trading plan. Jadi nggak usah takut teman-teman nanti ketika melihat misalkan masih floating, karena kita bukan main sulap nih. Ya, kita sekali lagi saya jelaskan di sini real trading nggak ada main sulap. Ya, nggak ada tiba-tiba, history tiba-tiba 1%. Nggak ada. Tiba-tiba history ada 0,5%. No, nggak ada. Semua ada prosesnya. Nah, itu yang harus you belajar. Maka nanti kita pasti ada grup untuk grup belajar yang mau belajar dan yang masih bisa untuk belajar. Kan gitu kan? Karena kadang-kadang ada yang nggak mau kan untuk belajar. Udah, saya taruh duit berapa persen. Nah, kadang-kadang mentalitas kan gitu. Nih, duit berapa persen? Berapa persen? Nah, yang belajar boleh, yang nggak belajar juga boleh. Tapi saya anjurkan semua belajar. Ya, jadi harus disiplin. Ini bro, ini yang menjadi jantung dari trading ini. Money management. Baru setelah you paham money management, you belajar pattern boleh. 6 jam. Orang yang nggak paham money management, nggak paham sama sekali, hafal pattern satu buku, tetap MC, tetap margin call. Semua tetap margin call. Coba, siapa yang berani jamin 1% pattern pasti benar? Hah? Gak ada kan? Nah, coba. Kalau pattern pasti benar, orang tadi pasti udah kaya semua. Double top pasti turun, double bottom pasti naik, falling back, rising back pasti gitu. Enggak ada yang jamin di situ. Karena sekali lagi kita main di secondary market ya. Pakai leverage, makanya harus ada money management. Dan kadang-kadang orang trading ini sebenarnya begini, yang bikin orang margin call, yang paling ditakutkan dari trading ini apa sih? Margin call, MC. Orang margin call tuh penyebabnya apa sebenarnya? Apakah karena salah analisa? Oh bukan. Kalau kata Joker, orang MC itu bukan karena salah analisa, karena overload. Mau bukti? Nanti sedang kita buktikan. You deposit 1.000, satu juga 1.000. Yang satu ambil 3 lot, yang satu ambil 0,01. Nah, kita buat salah analisa. Yang ini pasti habis, yang ini enggak. Jadi kesimpulannya apa? Overload. Yang bikin orang MC margin call itu overload. Selama orang bisa memanage slotnya dengan baik, nggak ada kata MC. Makanya saya bilang MC halusinasi. Kalau ikut saya pastikan MC halusinasi. Nggak ada, karena kita pakai money management gitu. Money management kita wah hitungannya dari lima lah. Itu nanti pasti kalau ikut saya semuanya pasti kita jelaskan semuanya. Gitu. Jadi nggak ada istilahnya kita main trading pakai apa namanya overload pengen ngejar cepat nggak ada. Ya itu tadi yang saya jelaskan. You deposit 1.000 aja kita cuma ambil 0,05. You deposit $10.000 cuma ambil 0,5 maksimal. Ya maksimal. Pecah-pecah boleh nggak Pak? Boleh. Tapi ada caranya, pecahnya. Averaging-nya ada caranya. Bukan averaging yang ngaco. B 1910 turun 1908 B lagi, turun 1905 B lagi, turun 3 poin B lagi ini boncos kalau begini. Bukan begitu averaging yang benar itu bukan begitu. Ya, itu ada caranya. Kita ada untuk melakukan support resistance semua ada. Jadi tidak boleh ngaco. Ya. Jadi di situ teman-teman
kurang lebih. Dalam trading itu intinya kita harus mengetahui semuanya. Ini waktu masih berapa menit? Oh masih banyak ya, oke. Nah, minumnya ada habis ya, minum aja dulu, santai. Nah, minum boleh. Jadi gitu, ya ini jantungnya dari trading. Teman-teman harus memahami ini. Yang tambah-tambahan baca-baca buku boleh, itu tapi itu bukan intinya. You harus paham ini dulu, money management. Cara ngaturnya bagaimana, ya. Ini money management ini di luar kurang ditekankan. Kenapa? Karena di luar orang cari komisi dari lot kecil-kecil, gimana gue dapat komisi kan gitu kan. Makanya nggak pernah diajar ditekankan. Yang diajarkan itu yang nggak inti-inti. Belajar yang bingung mana wah ini saya bingung tambah takut. Nyubi belajar trading lihat itu udah serem bos. Lihat cat begini, lihat layar yang pelan udah serem pak. Jadi apakah harus gitu? Apakah harus pakai tools yang seperti itu? Oh enggak. Tapi kalau tanya sama yang jual komputer ya pasti ya harus kalau bisa 20 layar pak. 20 layar. Ada produk ini kan katanya jual trading room 20 layar harus 20 layar. Treasury room. Apa begitu? Oh, enggak. Jadi trading yang benar itu bukan seperti itu teman-teman. Dan tools itu tidak perlu yang bagus-bagus lah. Mau HP Polytron juga bisa. Yang penting you paham money management udah. Money management itu nomor 1. You paham itu minimal juga akan rugi. Pasti tidak akan rugi. Saya pastikan. Kalau you mengerti money management trading yang kita ajarkan ini ya, mustahil. Rugi mustahil. Kalau floating nih ya, floating dalam trading itu yang pasti cuma satu pak, floating. You sekali klik pasti langsung floating, bener. Nah, dalam trading yang pasti adalah floating. Karena setiap orang transaksi klik ya pasti floating. Nah, floating itu ada dua, floating rugi sama floating minus. Floating minus sama floating biru ya, floating untung. Jadi ada dua. Jadi gitu. Jadi apa namanya? Ya ada istilahnya. Nanti kita begini teman-teman, tiba-tiba lihat di story nggak ada, pasti ada panjang prosesnya. Dan you bisa bandingkan chat kita dengan chat di broker lain, silahkan bandingkan. Kalau ada yang beda sini, datang sama saya protes. Kalau ketiga broker kita ini nakal, ya. Kalau kita kan tidak bisa curang, kalau mereka bisa curang kan, betul nggak? Tadi saya bilang kalau kita terjadi kita sebagai pemain tidak bisa curang, tapi broker bisa curang. Tapi saya pastikan broker yang kita pakai semua kredibilitasnya udah saya uji semua. Jadi saya pastikan semua aman. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Nah, kemudian begini, yang jadi permasalahan dalam trading itu begini, ada newbie ya. Kalau orang trading, dia trading, belum paham apa-apa, dia udah untung, itu tambah bahaya. Jadi makanya mulai trading ya. Untung kamu karena kebetulan itu bahaya. Lebih baik kamu rugi sebenarnya. Kenapa? Karena misalkan gini, saya deposit $1.000, ambil 3 lot ya. Ini ngawur, nggak ada analisa apa-apa. Kebetulan jadi 10.000. Wih, berarti kalau saya deposit 100 juta, ini pasti bisa jadi 1 miliar. Kalau saya deposit 1 miliar, bisa jadi 10 miliar. Udah jual sana jual sini. Lebih baik kalau yang yubi trading ini misalnya ini kita berbicara yang di luar ya maksudnya. Kalau you di sini kan udah follow kan, udah follow kita, jadi pasti masih diarahkan. Tapi pada umumnya orang trading itu gitu tuh. Ya, deposit kalau untungnya karena kebetulan baik, lebih baik rugi. Karena kalau you rugi pasti takut kan, pasti hati-hati. Nah, jadi benar-benar harus untung itu kita harus mengerti ini dari mana, dari analisa. Jadi orang buy, orang sell itu ada risetnya. Ditanya aja, Pak ini kenapa kita ambil posisi buy di sini? Oh nggak ambil posisi sell. Kenapa Pak TP di sini? Oh nggak di sini. Jadi tanya aja, semakin sering tanya, you akan semakin cepat pinter. Tidak usah sungkan-sungkan untuk tanya. Ya waduh, takut saya mau tanya ke foundernya, tanya aja. Nanti di grup kan founder kan semua kan founder ini ada di pihak kalian semua. Jadi dia akan mendengarkan apa yang kalian keluhkan gitu. Apa yang kalian ini kan semua akan di sama founder. Dan nanti saya share ke founder ini begini alasannya, risetnya begini, analisanya hari ini kita begini. Semuanya lengkap Pak. You mau tes nih di broker lain bisa juga. You mau deposit broker lain pakai analisa kita tadi bisa. Makanya di tempat kita ini sebenarnya kelemahannya banyak. Nanti orang deposit tempat kita kecil, ya cuma buat ini doang, lihat sinyal kita, dia di broker lain deposit gede ya, biar gak bagi hasil sama kita bisa, tapi tidak apa-apa itu hal kalian. Kalian kan dalam trading ini rezeki kan sudah diatur ya.
kan gitu kan. Di mau deposit di tempat kita $50 cuma bisa lihat sinyalnya. Dua aplikasikan di tempat lain kan kita nggak mampu. Betul nggak? Nah betul. Tapi tidak apa-apa. Trading ini tidak saling merugikan. Makanya saya share ilmu trading itu sudah free, gratis, tidak jadi masalah, tidak jadi masalah. Ya, karena tidak saling merugikan. Beda sama kalau kita punya resep makanan, kita punya resep makanan yang enak. Nah, kalau saya share ke kalian, saya nanti jadi laku, kan gitu kan, di situ. Tapi kalau ilmu trading, you jadi pintar tambah lebih bagus. Di sini saya bilang ke model-model semua teman-teman yang ada di sini, you semakin cepat pergi dari joker semakin bagus. Berarti lu pintar. Ngapain bagi hasil sama joker? Kalau you bisa trading, jadi sendiri aja. Nah, kalau lu mau cari ilmu biar yang cepat. Ya kan? 3 bulan itu belajar sama saya, ini pergi aja, belajar masalah. Enak banget. Karena saya ini pengen edukasi orang biar pintar, bukan ingin membuat you tergantung sama saya. Ya, kalau you pintar, you bisa jalankan bisnis sendiri. Nah, itu bedanya joker sama trader dari yang jualan. Gitu. Gitu. Enak kok joker lah, kan gitu kan. Jadi harus cepat pintar. Ini datang sini kan edukasi. Tapi edukasi kalau goblok terus gimana? Iya kan? Harus cepat pintar. Nah, saya nggak dijual buku kok. Nah, saya gaji udah cukup, duit saya udah cukup. Apa saya 24 juta US saya satu hari untung bisa miliaran. Ngapain saya jual buku? Ya, makanya kalau yang kita sekarang tinggal bertambah aja. Makanya saya bilang apa tujuan dari Pak Joker? Tujuan saya ini ingin cari masa aja. Saya ingin cari masa banyak biar mengerti tentang trading. Nah, regulasi di Indonesia ini kan masih agak jelas. Regulator aja agak jelas. Malah sekarang mau dibekukan sama Komisi 6. Repot, berarti ada masalah. Nah, saya mau teriak sendiri, mau ngomong sendiri, mau frontal sendiri. Ya ada saya disikat orang. Saya bikin acara di Bali digerebek. Nah, coba dengar nggak? Kalau you bikin joker Bali digerebek Bapak T, ya ini orangnya. Joker Bali digerebek Bapak T. Pernah dengar nggak acara digerebek Bapak T? Nggak ada. Acara bio aja nggak pernah digerebek. Saya bikin acara di Bali 100 orang turun dari Jakarta semua datang ke sini. Nah, kita berdoa sama-sama lah hari ini nggak digerebek ya. Apakah edukasi yang saya sampaikan ada yang salah? Apakah edukasi yang saya sampaikan merugikan? Nggak ada. Tapi memang banyak pihak-pihak yang tidak suka. Karena saya ngomong apa adanya, gitu loh. Saya ngomong apa adanya. Ini sih belum terlalu ini ya, belum terlalu frontal saya. Karena ya nanti kalau di belakang sih lah, di belakang forum you belajar sama saya bisa lebih mengerti benar tentang trading ininya, ya. Mengerti sendiri tentang trading, benar-benar ke akar-akarnya, bandar-bandarnya semuanya. Nanti di belakang aja, jangan di sini, oke? Sip ya. Ya, berhasil ya. Ya, itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ya ini orangnya yang dapat Bapak T. Saya nggak pernah menutup-nutupi. Ya ini orangnya yang bikin Bapak T datang sampai ke sini. Nah, acara di Jakarta ribuan orang ada di samping kantor Bapak T diem aja. Gitu. Itu kok Joker bikin acara di Bali dari Jakarta datang digerebek, media naik semua, sama semua. Wah, ini pesanan siapa nih Bapak? Gitu kan. Kok bisa begini saya bilang. Padahal saya ngajarin ya begini, ngajarin trading begini. Cuma main trading di mana aja bisa. Ada pertanyaan nih, Pak Joker, kalau trading yang aman modal berapa? Trading yang aman itu bukan ditentukan oleh banyaknya modal. Dia mau modal balance 1 juta US juga bisa main habis juga. Trading yang aman ditentukan oleh cara main kita. Yuk deposit $1.000 kan, tapi kalau bisa kalau orang benar ya jadi. Gitu. Jadi tidak ada keamanan trading itu ditentukan dari banyak modal. Nah, cuma secara psikologis, ya. Secara psikologis ya. Tadi gini. Yuk kalau deposit 10 miliar, 1% berapa? 100 juta. Nah, yuk kalau 1 bulan dapat 1%, deposit 10 miliar, itu udah terasa cukup, apalagi itu duit lo sendiri. Ya. Sekarang kita ranking 1 bulan, cari 1% sampai merem kan? Gitu. 1% doang 1 bulan. Dan itu pasti lebih safety. Karena jadi gini, modal banyak itu akan terasa aman secara psikologis kita. Karena kita merasa cukup, oke modal 10 miliar, kita 1 bulan kejar 1% aja udah cukup kok. Jadi main kita pasti safety. Tapi kalau lo deposit $100, jadi 500, lo masih ngomong kurang. Enggak, psikologis kita kan gitu tuh. Di orang deposit $100, udah untung $100 juga. Karena buat makan kan nggak cukup, kan gitu kan. Jadi masih greedy-nya muncul lah. $100 kurang nih. Terus lagi akhirnya MC semua. Yang kecil-kecil. Gitu. Padahal untung udah kalau jadi makanya lihat untung jangan dari banyak duit tapi dari kalkulasi persennya.
Gitu. Di situ. Jadi kenapa ada orang bilang trading semakin besar modal semakin aman? Itu aman bukan dari teknikalnya, aman secara psikologis otak kita nih. Gitu. Kalau kita modal gede, modal 100 miliar nih, kita 1% aja udah 1 M bahan makan kan nggak habis. Jadi udah terasa banyak. Kita mainnya ini. Tapi kalau kita main modal-modal kecil, modal $100, modal $50, ini modal $50 nih. Satu hari itu jadi $70 loh. Dia bilang kecil. Ngawur udah. Kalau satu hari jadi $70 berarti berapa puluh persen. Itu orang udah ngomong itu kecil aja. Makanya orang main trading yang depositnya kecil-kecil habisnya cepat. Kenapa? Karena greedy-nya muncul di situ. Kurang terus di situ. Nah ini yang disukai oleh pelaku broker nakal. Yang model-model seperti ini. Senang mereka kalau lihat yang orang-orang yang greedy begini. Gitu. Broker ini sebenarnya bandar apa enggak sih? Hampir semua broker itu bandar. Hampir semua bandar. Cuma bandar yang bagaimana? Bandar yang fair, bandar yang benar, atau bandar yang bagaimana? Semua broker itu bandar. Jujur aja. Kenapa? Kalau bisa kita makan, kenapa kita teruskan ke LP? Orang masih bodoh-bodoh semua. Ya toh. Di sini ada 100 orang misalnya trading, ya toh, masih bodoh. Kita kan namanya broker kan bisa lihat database ya. Ini orang mainnya pintar apa enggak? Yang pintar teruskan ke LP, yang nggak pintar ya udah. Yang nggak pintar kita bandarin aja. Jadi dalam trading ini begini urutannya. Kalau kita mau transaksi, ini member atau nasabah, di sini broker, nah di sini LP, di sini kejauhan sama kayak aku aja di sini bisa lebih tinggi. Ya kan? Di sini member, di sini broker, di sini LP. LP itu apa? Tempat bertemunya penjual dan pembeli. Jadi dalam trading ini, namanya orang trading, pasti ada yang buy, pasti ada yang sell. Nah, untungnya diambil dari mana, Pak? Apakah broker yang bayar? Bukan broker. Broker ini namanya juga broker, hanya sebagai makelar dulu. Broker ini sebagai makelar, orang jual tanah, jual rumah, broker ya sebagai makelar, penghubung. Dapatnya broker yang benar itu apa? Dapatnya fee. Ya, fee 1 lot, transaksi 1 lot. Transaksi swabnya, spreadnya, dapatnya dari situ. Ini kita bicara broker yang benar. Jadi misalkan ada nasabah B100 lot, akan dicarikan di sini orang yang sell 100 lot, tinggal back to back aja ada. Jadi dia cuma meneruskan begini. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika ini kagak ada nih bro, nasabah versus broker, pasti dimakan. Kalau saya jadi bandar, you harus tahu. Karena kalau saya ini kalau juga kalah, saya kan bayar juga. Kan saya nggak satusan PLP, saya pasti bayar aja. Makanya you harus saya habisin semua. Nah kalau you lihat orang trading di broker, saya nggak sebut broker loh ya. Broker nakal, saya bilang. Merek tidak disebut. Ya. Jadi you trading di lihat aja teman-teman itu. Orang trading di situ gimana? Habis apa enggak? Makanya saya bilang, ada orang trading ini di broker 100 orang trading 98 rupiah yang dua bangkrut. Jadi nggak ada yang berhasil, satu pun nggak ada. Dan 100 orang main di broker 98 rugi, saya kira 2 untung kan, saya kira 2 bangkrut di situ. Artinya rugi semua dimakan, gitu. Jadi broker nakalnya lebih kejam daripada, mohon maaf nih, lebih kejam daripada robot-robot trading kemarin. Kenapa saya bilang lebih kejam daripada robot-robot trading? Ini broker nakal ya, nggak ada yang sebut broker A, broker B. Sekarang begini, kalau orang ikut robot trading kemarin, 200 member, mohon maaf, 200 member ikut dia, pasti ada leader-leader yang berhasil, yang sukses pasti ada. Tapi kalau 200.000 orang main di broker sini, satu pun nggak ada yang berhasil, dimakan semuanya, lebih kejam. Makanya ada salah satu mohon maaf member robot A kemarin ya, ada robot A. Dia datang sama saya, Pak, trading yang itu gimana? Saya main di broker yang benar, yang mohon maaf, yang legal. Habis, Pak. Nggak ada withdraw sama sekali. Tapi saya taruh di robot A, saya dapat ya Pak 2-3 kali Pak. Jadi yang benar ini trading yang mana? Yang di sini, yang di sini, waduh, repot juga ini. Saya mau jawab. Nanti kelanjutannya kita bicarakan di bawah aja, di apa namanya di link sama yang gitu. Jadi makanya ini harus paham nih konsep begini, yang saya jelaskan ini tadi, ya konsep trading ini. Teruskan ke LP apa enggak? LP-nya mana? Nah, kalau broker yang perusahaan LP mau deposit berapa aja bisa.
nggak ada batasan deposit, nggak ada batasan lot. Kadang ada broker nih, broker A, deposit bebas Pak, cuma lot kita maksimal yang open cuma 250 lot ya. Ngapain kita deposit gede kalau cuma open 250 lot kan gitu kan. Jadi dibatasi seolah-olah kita nih dibatasi untuk mencapai keuntungan. Di situ. Kalau broker yang benar nggak ada batasan bebas, dia mau tarik setiap saat bisa, mau transaksi modal apapun, martingale apa, averaging, trading balance, bebas wes, nggak ada aturan. Itu tadi broker yang benar, regulasinya tidak ribet di situ. Bisa apa bisa, mau main apapun dengan teknik apapun bebas, nggak ada anulir. Kadang ada di broker A, kita udah profit di anulir, waduh, kok kayak pelanggaran kayak kita olahraga aja kita bikin pelanggaran, udah profit di anulir nggak dibayar, repot. Artinya nggak boleh pakai teknik ini, nggak boleh pakai teknik ini, nggak repot kalau begini. Makanya cari broker yang benar-benar yang bisa support ke kita. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, ini sedikit saya tambahkan. Ya, jadi ini adalah partnership broker kita. Ini udah aja. Ada IC Market, ada Wijaya, ada World. Nanti ada juga Monek. Nanti sore ada ini orang Monek datang ke sini nanti dia presentasi juga. Jadi begini, kita kan jalan-jalan ya, boleh nggak? Nah, ini saya harus jelaskan. Kalau you buka akun di IC Market itu tidak bisa langsung jadi. Ya, jadi sebenarnya kalau dibilang support ke jaringan sebenarnya kurang. Tapi kalau IC Market you udah paham, kredibilitasnya luar biasa, jangan ditanya. Ya, karena IC Market itu termasuk the best broker di world yang kita pakai. Di Indonesia legal nggak Pak? Ilegal di Indonesia. Jadi teman-teman harus paham, ilegal itu apakah pasti bodong? Nah, jadi harus mengerti. Setiap broker yang ada di luar negeri itu ilegal di Indonesia. Kenapa? Karena tidak mengikuti regulasi yang ada di Indonesia. Tapi apakah pasti bodong? Oh ya enggak. Yang bilang IC Market bodong, waduh, bisa diartiin pencemaran nama baik Pak. Kan gitu kan. Nah, jadi IC Market ini termasuk broker yang the best. Nah, cuma kalau buka akun di sini, waduh, ribet. Ininya harus, makanya saya harus jelaskan sama member. Ya, you buka bisa 1 hari baru jadi. Nah, sekarang you tabletop di tempat A, mau closing di situ kan nggak bisa. Nah, itu susah. Nah, makanya nanti harus ada prepare. Misalkan you pengen buka akun di IC Market, ya caranya lah. Bagaimana nanti sebelum tabletop udah disuruh buka akun dulu atau bagaimana? Nah, nanti bisa mekanismenya bisa diatur. Termasuk di Trijaya dan juga di Monek. Kemarin saya tes, saya buka akun jam 2 siang, jam 8 baru jadi. Masa kita tabletop di tempatnya nunggu 1 jam, repot gimana? Karena teman-teman kan maunya kadang-kadang di tempat langsung TKP udah spot closing. Di situ orang deposit langsung pengen lihat MT5 langsung cepat. Di situ nanti kita masih negosiasi sama sama pihak broker lokal ya. Termasuk IC Market sama Trijaya juga biar bisa pembuatan akun ini jauh lebih cepat. Ya tapi karena mereka ini broker yang udah kredibilitasnya udah lama ya, maksudnya udah brokernya udah lama, kita nego-nego itu agak susah. Sombong. Kalau broker lama ini kan harus siapa mau nego-nego sama IC Market memangnya bawa balance berapa? Balance saya udah banyak kan gitu kan. Mau nego spread nego apa? Repot, tidak bisa. Di situ termasuk nego masalah fasilitas akun harus gini susah. Tapi tetap kita pakai. Dan kalau ada nasabah-nasabah khusus yang pengen kredit di sana bisa, kita udah kredit, mau main di mana aja bisa. Nah sementara ini ya yang registernya cepat itu ada di Worldbit. Worldbit ini bukan broker lama, tidak ada yang bilang Worldbit broker lama. Ya, Worldbit ini broker baru. Ini punyanya Pak Jovan Pratama. Kalau teman-teman deposit di Worldbit langsung ke Jovan Pratama kan? Itu saya yang mau. Yuk saya mau bawa broker yuk di Indonesia. Biar orang kenal broker itu tapi harus kredibel. Saya nggak mau deposit lewat exchanger, harus ke kamu. Nah, Jovan Pratama ini siapa? Jovan Pratama ini adalah cucunya Mas Ayo Sison. Jadi kalau orangnya udah jelas responsibility-nya udah tidak usah dilakukan lagi. Ya, kita kan namanya trading kita perlu trust ya, kita perlu kepercayaan. Kita taruh uang di broker ini, broker benar apa broker abal-abal? Apa cuma broker mainan-mainan buatan-buatan aja? Nah, enggak. Jadi broker kita ini memang jadi semuanya lengkap. Ada broker lama yang yang dari luar, ada broker baru yang dari luar juga. Nah, ada broker yang lokal semua juga ada. Bahkan nanti di setiap BOP kita di mana-mana kita kolaborasi sama broker lokal. Saya sudah buka spotnya ini, yang mau register akun langsung. Kalau kita kan tujuan kita kan ngedukasi orang.
bukan menipu orang. Benar nggak? Mau main dimanapun bebas. Nah ini uniknya di IFA. Tepuk tangan dulu untuk IFA. Ini tadi program multi level yang begini nggak ada Pak. Saya pastikan coba siapa yang berani pakai broker-broker yang kredibilitas oke. Kenapa? Karena mereka main fair trading semua. Main di broker-brokernya mereka sendiri, di white labelnya sendiri. Gitu. Jadi nggak ada, belum pernah ada jaringan yang dibongkar dengan broker-broker yang kredibilitasnya seperti yang kita pakai, nggak ada. Makanya juga kalau mau jualan di bawah pasti kenceng, saya pastikan. Pasti kenceng karena orang lihat broker-broker yang kita pakai ini semua kredibilitasnya oke semua di situ. Jadi jangan kaget nanti kalau misalkan ini saya jelaskan semua. Jangan kaget kalau di luar misalkan dibahas, oh ini Worldwide broker baru, memang broker baru. Hari ini Joker udah ngomong dulu sebelum dibahas orang. Worldwide tidak pernah mengklaim diri sebagai broker lama. Tidak pernah mengklaim diri seperti kemarin itu ada, mohon maaf ya, brokernya robot-robot katanya udah 10 tahun, ada di Rusia, ada ini, nggak ada. Ya, ini hari ini Joker ngomong, Worldwide adalah broker baru, makanya kita gampang nipu sama dia. Kita minta fasilitas ini, termasuk di jaringan semua kan ada bagi hasil ya, ada bagi hasil untuk lock, untuk langsung split otomatis kita semua difasilitasi. Semua difasilitasi. Nah kalau di broker kayak S-Market, nanti pembagiannya ini semua manual Pak. Karena kita tidak difasilitasi untuk lock modal itu tidak bisa, lock profit tidak bisa. Jadi regulasinya kan harus masuk ke rekening nasabah masing-masing. Jadi bagi hasil ya setelah WD baru mereka transfer kita. Jadi bukan kita yang istilahnya di sini yang bukan apa ya, yang bisa tidak ini yang tidak profit ya malah nasabah. Udah profit, udah WD kita store ke kita. Di situ tidak bayar. Tapi saya percaya ini member kita, member yang bagus, kita kasih edukasi benar, masa mereka ini sama kita kan pasti enggak di situ. Nah jadi kurang lebih seperti itu, ada plus minusnya semuanya. Broker kita ada plus minusnya, itu tinggal pilih aja. Saya nggak mengharapkan juga harus masuk ke sini nggak katanya real trading. Itu mau main di mana aja bisa. Ya bahkan saya undang-undang broker juga, saya semuanya datang ke sini. Ya jadi benar-benar teman-teman ini saya bikin biar you safety-nya tinggi gitu loh. Video ada di mana? Oh ada di sini nih semuanya. You mau WD every time bisa. You hari ini di deposit $1 juta misalkan, terus besok jadi 2 juta. WD semuanya. Nggak apa-apa. Bahkan saya menganjurkan teman-teman di sini hasil trading belikan aset. Jangan hanya kompon-kompon. Kalau di kompon berarti tidak boleh Pak. Ya boleh aja. Cuma maksud saya trading harus ada kebanggaan. Oh saya trading. Ada mobil, ada ini, ada itu, enak. Itu tak sama orang, ajak orang juga gampang. Ini ngomong teori A sampai Z tapi tanya, itu kan susah. Repot kan? Kan gitu kan? Orang ajak main trading tapi sendiri tidak berhasil. Jadi orang lebih berikut teman-teman untuk penjelasan tentang trading. Nanti teknikalnya bagaimana, cara OP-nya bagaimana, kan langsung kita praktekkan. Trading bukan teori, trading ini langsung praktek. Percuma kita, oh Pak, kalau ini trading pakai apa, time frame apa, begini. Aduh, kita jelaskan begitu panjang ceritanya. Yang penting you lihat trading profit. Itulah belajarnya gimana? Sambil jalan. Di situ tidak mungkin satu hari langsung bisa. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya kalau mungkin ada teman-teman yang kata-kata saya menyinggung teman-teman atau apa. Ya karena saya tidak sengaja. Gitu intinya saya ini pengen edukasi yang apa adanya. Ini kalau you tanya sama teman-teman saya biasanya jelaskan tidak begini. Wah 177 semuanya. Joker Bali ini orangnya apa adanya tidak ingin menunjukkan sesuatu sebenarnya. Cuma karena oke, saya ini kan selain menghargai semuanya lah teman-teman di sini. Mungkin kemarin ada yang dari ini ya, dari video yang lama atau apa. Nah saya hargai lah, kita belajar sama-sama. Dan teman-teman juga saya mohon supportnya. Kalau saya salah atau apa, tegur aja. Pak ini kok sombong banget Pak, saya lewat kok nggak disalami Pak. Saya sombong banget, tegur aja, santai aja. Ini Pak Joker ini owner yang rendah hati Pak. Jadi saya butuh masukan dari teman-teman. Saya umur masih 27. Apalagi saudara-saudara semua udah senior semua. Jangan sungkan-sungkan kasih masukan sama saya. Itu untuk kebaikan kita semuanya. Benar nggak? Karena saya kan pimpinan di sini. Saya di depan kalian. Jadi you kalau memang ada sesuatu yang membahayakan kita semua, you harus kalau you tahu, you ngomong sama saya. Begitu, kasih masukan ya. Kalau begitu teman-teman, nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di bawah. Ya, ini karena udah waktunya mau jam makan siang ya. Jam makan siang. Oke, saya tutup sampai di sini. Thank you so much. Tuhan berkati semua.